Terkuaklah kondisi Olga Syaputra di Singapura. Sungguh mengejutkan, tim intens secara eksklusif berhasil mendapatkan gambar Olga yang sebenarnya tengah dirawat di Singapura. Sebagaimana yang terlihat di dalam foto berikut ini, ternyata Olga tergolek tak berdaya seperti tak sadarkan diri atau mungkin saja koma. Sejumlah alat medis menempel di tubuhnya termasuk selang hidung dan selang makanan, juga alat bantu pernafasan. Tapi mengapa pihak keluarga maupun manajemen Olga selalu menyatakan kondisi Olga kian membaik? Benarkah Olga memang sudah membaik dan sudah dipindahkan ke ruang rawat inap, tidak lagi di ruang ICU? Atau mungkinkah gambar Olga ini diambil sebelum Olga membaik? Entahlah, tapi foto berikut ini seolah memperlihatkan kondisi Olga yang sebenarnya. Sudah membaik, ya proses pemulihan lah, proses penyembuhan, proses obat-obatan gitu. Masih di ICU kan atau gimana? Udah di ruangan. Ya proses penyembuhan Olga lah, yang pasti Billy selalu ada. Pokoknya intinya Billy selalu ada di samping Olga. Insya Allah kalau Billy bisa. Kapan? Makanya Billy, alhamdulillah, Billy juga di Jakarta kan punya kewajiban kerja. Jadi makanya Billy tinggal yoga karena yoga udah alhamdulillah udah membaik. Rencana mudah-mudahan secepatnya gitu loh, pulang ke Jakarta lagi. Perkembangannya alhamdulillah, yang Cika dengar kabar dari Mas Vera sudah membaik, alhamdulillah. Tinggal pemulihan, tinggal istirahat yang total. Dalam foto tadi terlihat Olga terbaring seperti tak sadarkan diri dengan selang di hidung. Lantas benarkah Olga koma? Setelah mengamati foto kondisi Olga, Profesor Lukas yang juga dokter spesialis syaraf atau neurologis memastikan Olga diduga memang mengalami koma. Dipasangnya selang yang masuk ke hidung menunjukkan kalau Olga sudah tak bisa lagi mengecap makanan sehingga makanan dimasukkan lewat selang hidung yang melewati kerongkongan sehingga langsung masuk ke perut. Menurut Profesor Lukas, Olga juga dipastikan masih diisolasi di ICU, belum dipindahkan ke ruang rawat inap jika kondisinya benar seperti di foto itu. Ya kalau saya nilai itu ya memang dia masih dalam keadaan yang tidak sadar, itu namanya koma ya. Tapi kalau lihat bentuknya kemungkinan koma itu ada tingkatannya ya. Ini bukan koma yang terlalu dalam tuh enggak gitu, tapi masih koma, belum sadar dia. Apa? Oh itu namanya neusonde ya. Neusonde itu bahasa Belanda sebetulnya itu ya, selang hidung gitu aja deh. Jadi selang itu ngasih makanan ke ngasih makanan. Jadi lewat selang itu dia dapat makanan ya. Selang itu langsung lewat kerongkongan masuk ke perut. Iya, lewat selang gitu. Jadi tidak usah lewat mulut dan sebagainya. Soalnya kalau lewat mulut ya, dia kan tidak bisa ngecap-ngecap. Dan kalau tidak bisa ngecap-ngecap, kalau kita kasih makanan lewat mulut itu berbahaya karena nanti tidak masuk ke mulut tapi bisa masuk ke paru-paru. Biasanya di ruangan ICU, yang baik di ruangan ICU. Ya. Hanya pada ruangan ICU itu bukan satu ruangan tersendiri itu enggak. Seringkali di ruangan ICU tapi dibagi-bagi untuk beberapa orang gitu bisa. Gitu. Tapi masing-masing ruang bagian tuh ada alat pengukurnya. Sejak Olga dipindahkan ke Singapura, pihak keluarga dan penggemarnya yang tergabung dalam Olga Lovers memang menggelar pengajian setiap hari. Bahkan Billy yang baru beberapa hari di Jakarta untuk kembali bekerja, tiba-tiba saja hari Selasa lalu langsung terbang ke Singapura bersama Syahnas. Sementara Ayu yang sudah kembali dari Singapura mengaku tak berhasil menemui Olga. Pengakuan Ayu tersebut seakan memperkuat pernyataan Profesor Lukas bahwa Olga masih diisolasi di ruang ICU. Kalau meningitis ya pertama-tama itu hanya permukaan otak aja yang kena. Ya. Kalau hanya permukaan otak yang kena, ya dengan obat ya, walaupun tidak langsung, tapi dia akan sembuh spontan, total, tidak apa-apa. Tapi kalau dibiarkan ya, bukan permukaan otak, tapi di dalamnya otak yang kena. Nah itu seringkali terjadi kerusakan yang permanen. Jadi kumannya bisa mati tapi kerusakannya tetap. Jadi dia cacat gitu. Tergantung di mana yang kena. Kalau bagian gerak yang kena ya tidak bisa jalan dia. Kalau berpikir yang kena dia tidak bisa berpikir. Tergantung di mana, tergantung kuman-kuman itu di mana. Tapi satu hal ya, penyakit apapun ya, asal kita mengobatinya dengan cepat, ya, itu akan sembuh total. Tapi kalau sudah terlambat,
Nah itu yang susah. Saya nggak ketemu Olga karena kan saya ngurusin ibu mertua saya. Ya udah, jadi saya nggak ketemu Olga deh. Katanya sempat nggak boleh masuk jadi Bu Dewi ya di sana. Nggak tahu deh, karena saya nggak sempat mau masuk, jadi nggak tahu nggak boleh atau nggak. Tapi menurut saya lagi fokus ngurusin mertua saya. Saya ketemu Bang Billy, ketemu Mang Vera, dan saya kan orangnya nggak mau ganggu gitu kalau memang kondisinya belum memungkinkan. Kenapa saya bilang belum memungkinkan? Karena kan saya juga lagi sibuk sama mertua saya. Ini yang penting saya cuma tanya membaik nggak? Insya Allah membaik gitu. Bang Billy-nya nggak lagi. Katanya lagi ke Singapura. Iya, lagi ke Singapura tadi siang sekitar jam 11-an. Tadi pas kita sampai supirnya juga baru pulang kok, sekitar jam 1-an mungkin habis nganter ke bandara. Ya Billy ke sana sama Nanas sih. Berbeda dengan kondisi Olga, Syahrini kembali menunjukkan totalitasnya dalam berkarya, membuat video klip di pantai sampai kulitnya terbakar dan kotor oleh pasir. Seperti apa aksi Syahrini dalam membuat video klip recycle lagu Nika Ardila? Kejutan seperti apa pula yang akan dibuatnya tanggal 24 Mei ini? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Kondisi Olga di Singapura akhirnya terkuak lewat foto. Diduga koma, terbaring tak berdaya, dan dibantu dengan alat medis. Lain dengan kisah Olga Syahputra, inilah totalitas seorang Princess Syahrini. Membuat video klip lagu Nika Ardila Sandiwara Cinta di pantai, hingga kulit terbakar dan kotor oleh pasir. Lalu apalagi kejutan Syahrini tentang koalisi tanggal 24 Mei? Benarkah Syahrini berpasangan lagi dengan sang mantan? Maka seperti inilah totalitas seorang Syahrini dalam berkarya. Tak pernah setengah-setengah membuat video klip Sandiwara Cinta yang dulu dipopulerkan Nika Ardila. Syahrini sengaja memilih lokasi pantai di Anyer, Banten. Panasnya pantai akibat terik sinar matahari tak membuat sang princess menghindar. Tak ayal kulitnya yang putih mulus terbakar terik matahari. Tak hanya itu, demi sempurnanya video klip Sandiwara Cinta, Syahrini pun rela tubuhnya kotor oleh pasir. Berbaring di atas pasir yang basah dan tersapu deburan ombak juga ia lakoni. Pemirsa Inten, hari ini syutingnya tanpa alas kaki, tanpa high heels. Ya masa di laut kita pakai sendal, pakai heel. Jadi bener-bener kotor-kotoran. Enggak apa-apa. Jadinya membaur bersama alam. Kayaknya ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tadi sih kepanasan waktu sama model itu. Si bule. Kukunya udah gel jadi dia kuat kayaknya. Tapi nggak tahu udah mulai rusak tuh. Dan udah mulai pegel. Rambut basah ini kotor rambutnya. Perawatan lama lagi dong. Iya nih. Iya nggak apa-apa. Tempatnya hitam terus kukunya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti perawatan paripurna ya. Bukan hanya memilih alam bebas sebagai tempat syuting video klip terbarunya, Syahrini juga menggunakan model yang tak biasa. Syahrini menuruti kata hatinya, memilih model sesuai dengan selera asmaranya. Mojang Jawa Barat ini sempat terpesona pada pria Moskow yang tampan. Ya modelnya memang bule. Karena badannya bagus. Karena dipilihnya harus yang badannya udah six pack gitu. Perutnya yang rata. Karena yang tinggi putih begitu kan selera Syahrini. Enggak lah, ini kan profesional kerja, namanya model ya, dia bisa berakting dengan siapapun, aku pun begitu. Ya, itu tadi karena memang maunya ada matahari juga diambil dari mulai sunrise sampai sunset gitu ya. Jadi ini semua udah maksimal keambil semua scene dan semua baju 5-5-nya keambil, jadi aku betul-betul hari ini memanfaatkan waktu scene by scene itu tepat gitu. Kepanasan juga nggak apa-apa.
yang penting tuh aku mau di video klip ini tampak elegan, tapinya simple tapi tetap sophisticated. Glamornya ya diri kita aja yang membawakan, nggak perlu ada sama sekali kan nggak perlu. Memang tak pernah habis cerita soal Syahrini. Jelang hari mulai gelap dan syuting berakhir, Syahrini tiba-tiba membuat kejutan, menulis inisial kekasihnya di atas pasir pantai. Namun Syahrini menolak menyebutkan kepanjangannya. Uniknya, inisial itu ia tulis 3 hari jelang koalisinya dengan seorang mantan dan membentuk poros duet baru di jagat musik. Deklarasi koalisi Syahrini akan digelar tanggal 24 Mei ini pertama kali diungkap oleh Raffi Ahmad. Tapi sosok pasangan koalisi Syahrini masih dirahasiakan. Apakah inisial yang ditulis di atas pasir oleh Syahrini itu yang akan jadi pasangan koalisinya? Atau justru Syahrini akan berkoalisi dengan Anang Hermansyah yang pernah jadi pasangan duetnya? Seseorang yang berinisial Iya benar, Syahrini tuh mau duet sama seseorang pendatang baru yang suaranya tuh gokil banget. Tapi gue gak boleh ngasih tahu gitu karena memang ini project besarnya mereka. Ini bakalan heboh banget, bakalan gokil banget. Pokoknya tungguin aja tanggal 24 Mei launching lagunya Cinta Sendirian. Syahrini nyanyian cinlok lagi dia. Raffi itu sebetulnya nggak boleh dong main bocori, itu kan rahasia negara Presiden Republik Korea. Main-main ya pemirsa. Raffi udah bocor, ya aku ada duet nanti dengan seseorang dan duet ini memang akan dideklarasikan nanti tanggal 24, 2 hari lagi. Cowoknya suaranya bagus, ya lihat nanti surprise, oke? Bukan namanya cinta sendirian yang kurasakan, tiada keberanian menyatakan aku cinta. Dan masih ada kabar panas dari panggung Grand Final Indonesian Idol 2014. Hussein dan Nowela bertarung untuk meraih posisi siapa idola Indonesia sesungguhnya. Lantas apa yang mereka lakukan selama sepekan sebelum adu kemampuan di panggung yang panas nanti malam? Saksikan kisah lengkapnya di segmen berikutnya. Dan panasnya Grand Final Indonesian Idol 2014 mengisi Intense Hot News hari ini. Hussein dan Nowela bersaing sangat ketat untuk menjadi idola Indonesia. Lalu seperti apa kekuatan Hussein dan Nowela jelang hasil akhir Jumat besok? Simak selengkapnya hanya di Intense Hot News sesaat lagi. Lepas dari kisah tadi, maka inilah berita tak kalah panas mengisi Intense Hot News hari ini. Getaran panasnya panggung malam Grand Final Indonesian Idol yang akan digelar besok malam sudah terasa sejak beberapa hari sebelumnya. 2 Grand Finalis mati-matian berusaha memperbaiki kekurangannya agar bisa tampil lebih dari pekan lalu. Masing-masing memang tak puas dengan aksinya pekan lalu. Selain menggembleng diri menjadi lebih baik, jelang malam Grand Final Indonesian Idol 2014, Hussein dan Nowela pulang kampung untuk mencari dukungan. Hussein pulang kampung ke Condet, Jakarta Timur, sedangkan Nowela pulang kampung ke Tanah Papua. Nowela harus menempuh perjalanan udara selama 7 jam dari Jakarta menuju Jayapura. Lalu siapakah yang akan menjadi the next Indonesian Idol? Mudah-mudahan tahun ini dengan adanya Hussein dan Nowela yang memang memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, ya alhamdulillah tadi dari bosnya Fremantle bisa mengakui bahwa memang kedua anak muda ini lebih hebat dari American Idol. Sejujurnya kalau aku pribadi aku nggak begitu puas, cuman aku maksimal tadi. Aku nggak puas dengan ada beberapa bagian yang aku nggak puas, tapi aku total. Jadi kayak mungkin ada beberapa lirik yang ada missing lirik di situ, cuman akunya sudah total, tapi ada aku belum sempurna, itu yang buat aku nggak puas. Tapi
overall sudah sampai di sini dan malam ini sudah berakhir, itu sudah lega luar biasa. Udah istilahnya semua beban sudah terangkat. Kalau bicara puas, saya sebenarnya nggak ada puasnya sih. Pengennya bisa lebih lagi dan lebih lagi gitu. Karena sebelum manggung ekspektasinya sekian, setelah manggung selalu saya merasa harusnya gue bisa lebih gila lagi tadi kayak gitu tuh. Tapi setiap panggung kayak gitu. Kadang sekalipun juri 4-4 bilang bagus pun tetap pengen lebih lagi gitu. Genggam tangan ini, jangan kau lepaskan, karena hangat ini nyamankan jiwa kita. Bukan dengan kata-kata, tapi ku jaga dengan rasa. Oh, kan ku ajak dirimu kembali pulang, membawa cinta. Jumat ini akhir sebuah penantian. Penampilan spektakuler dua terbaik. Musik Nowela. Inilah pilihan Indonesia dengan penampilan spesial jam 8:30 malam. Demikian Mirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens tiap Senin hingga Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Baru ku sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu